Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serly Ayunul Hasanah, NIM 2104056134. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pasar dan institusi keuangan yang ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Keuangan. Yang pertama, pengertian. Pasar merupakan suatu tempat bertemunya antara pedagang dan pembeli, di mana pedagang dan pembeli dapat menentukan kesepakatan harga. Yang kedua, pasar keuangan ialah bertemunya pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Selanjutnya, institusi keuangan merupakan suatu badan yang mengumpulkan aset yang bersumber dari dana masyarakat, digunakan untuk pendanaan pembangunan ekonomi yang hasilnya berupa bunga sebesar persentase berdasarkan besarnya dana yang disalurkan. Selanjutnya, ada macam-macam pasar. Yang pertama, ada pasar aset. Yang kedua, ada pasar keuangan. Yang ketiga, ada pasar tunai. Yang keempat, ada pasar berjangka. Yang kelima, ada pasar uang. Yang keenam, ada pasar modal. Yang ketujuh, ada pasar primer. Yang kedelapan, ada pasar sekunder. Yang kesembilan, ada pasar privat. Dan yang terakhir, adanya pasar publik. Selanjutnya, ada jenis institusi keuangan. Yang pertama, institusi keuangan. Yang kedua, perbankan syariah. Yang ketiga, perusahaan jasa keuangan. Yang keempat, asosiasi simpan pinjam. Yang kelima, bank simpan bersama. Yang keenam, syarikat kredit. Yang ketujuh, dana pensiun. Yang kedelapan, perusahaan asuransi. Yang kesembilan, reksadana. Jenis pasar modal. Jenis pasar modal ada dua. Yang pertama, pasar perdana, dan yang kedua, pasar sekunder. Pasar perdana merupakan pasar pertama kalinya bagi efek yang diperdagangkan sebelum dicatat di bursa efek. Dalam proses ini disebut sebagai initial public offering atau yang kita kenal dengan IPO. Selanjutnya, pasar sekunder merupakan kelanjutan dari pasar perdana, di mana efek yang sudah pernah diperdagangkan di bursa efek. Pada pasar ini, investor dapat memperjualbelikan dengan yang dibentuk oleh investor melalui perantara efek. Selanjutnya, ada perbedaan pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana memiliki harga saham yang tetap, tidak dikenakan komisi, hanya untuk pembelian saham. Pemesanan dilakukan melalui agen penjual dan jangka waktunya terbatas. Sedangkan pasar sekunder, harga saham cenderung fluktuatif sesuai dengan penawaran dan permintaan. Adanya komisi yang dibebankan. Yang ketiga, terdapat penjualan dan pembelian saham. Yang keempat, pembelian saham bisa dilakukan melalui bursa saham. Yang kelima, jangka waktu tidak terbatas. Selanjutnya, pasar perdana dan mekanismenya. Pasar perdana ialah tempat perusahaan menawarkan saham atau obligasi pertama kalinya kepada masyarakat umum. Selanjutnya, mekanismenya. Yang pertama, emiten menjual saham ke masyarakat yang luas melalui underwriter. Yang kedua, harga disepakati antara emiten dan underwriter. Yang ketiga, investor yang membeli saham tidak dikenakan biaya transaksi. Yang keempat, investor membeli melalui underwriter atau agen yang ditunjuk. Yang kelima, penawaran melibatkan akuntan publik, notaris, konsultan hukum, dan perusahaan penilai. Yang kedua, ada pasar kedua.
Pasar kedua adalah tempat jual beli efek antara investor yang harganya dibentuk oleh investor sendiri melalui perantara efek. Adapun syarat yang digunakan untuk jual beli efek di pasar kedua, yang pertama ada investor hanya dapat bertransaksi di bursa efek melalui broker atau pialang. Yang kedua, investor harus terdaftar sebagai nasabah dari salah satu dari pialang perusahaan efek. Yang ketiga, pada BI terdapat lebih dari 100 perusahaan efek yang menjadi anggota bursa. Bursa tersebut menjadi perantara perdagangan efek. Mekanisme pasar kedua. Yang pertama, harga yang dibentuk oleh investor melalui perantara efek. Yang kedua, jual beli efek dikenakan biaya administrasi. Yang ketiga, apabila bertransaksi, investor memasukkan tawaran dalam komputer perdagangan yang telah disediakan oleh pihak bursa. Yang keempat, anggota bursa beli menyelesaikan pembayaran dana kepada sentra clearing, selanjutnya menerima dengan cara pemindahan buku oleh bank sentral kustodian dengan ditujukannya bukti pembayaran di sentra clearing. Yang kelima, anggota bursa jual menyelesaikan penyerahan saham kepada bank kustodian serta menerima dana dengan cara pemindah bukukan oleh sentra clearing dengan menunjukkan bukti penyerahan efek dari bank kustodian. Pasar ketiga dan mekanismenya. Pasar ketiga merupakan sarana jual beli efek antara market maker serta investor dan harga yang dibentuk oleh market maker. Mekanismenya sebagai berikut. Yang pertama, harga dibentuk oleh market maker. Yang kedua, investor menjual dan membeli dari market maker. Yang ketiga, investor dapat memilih market maker yang memberi harga terbaik. Yang keempat, perdagangan dilakukan di kota-kota besar dalam satu jaringan nasional. Yang kelima, market maker berdagang dari kantor masing-masing melalui jaringan komputer. Yang keenam, mesin utama adalah di OTC market pusat yang terhubung dengan mesin di kantor market maker dikelola di kota lain. Pasar keempat dan mekanismenya. Pasar keempat adalah sarana jual beli antara investor jual dan investor beli tanpa melalui perantara efek. Transaksi ini dilakukan secara tatap muka dan dilaksanakan oleh investor besar karena dapat menghemat biaya transaksi daripada dilakukan di pasar sekunder. Mekanismenya, yang pertama, investor beli dan investor jual bertransaksi langsung melalui ECN. Yang kedua, harga terbentuk dalam tawar-menawar langsung antar investor jual dan investor beli. Yang ketiga, investor menjadi anggota ECN, sentra clearing, dan sentra kustodian. Sekian video kali ini, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.